Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pohon yang berusia 200 tahun di Desa Kopandakan 1 telah roboh beberapa waktu yang lalu. Pohon ini mengandung sejarah panjang Desa Kopandakan 1. Ketika pohon ini roboh secara tiba-tiba, maka saya terinspirasi menulis puisi tentang pohon ini, dan lahirlah 5 buah puisi panjang yang saya sudah satukan dalam sebuah antologi puisi Sombar Kami Roboh. Pohon ini abadi dengan nama pohon Sombar, menjadi identitas kebanggaan Kampung Kopandakan, bahkan Bolamongondo dan Provinsi Sulawesi Utara, bahwa jika berkunjung ke Kopandakan pasti ada pohon sombar. Sombar Kami Roboh, episode 1. Pohon abadi itu telah tiada. Dini hari roboh mencium bumi. Pohon leluhur kami berdaun budi, berakar adat, bercambah kekuatan, beranting tongkat sakti, harkat harga diri. Rindang daunan teduh anak cucu inanakan. Pohon teguh kokoh perlindungan, simbol keabadian moyang. Di pohon ini cerita kami abadi. Tertancap di pusar desa, merekam canda, menuliskan duka nestapa, pohon saksi sejarah. Di pohon ini kakek kami menabur impian, melukis keindahan, turun-temurun dari kurun ke kurun, dari bocah sampai pikun. Pohon peneduh saat berpeluh. Pohon persatuan, pohon adat dan markadat, pohon kasih sayang, pencatat remaja yang kasmaran. Pohon bertengker masuk jalanan, pohon berteduh kepulkan asap rokok kehidupan, pohon rekaman penjajahan. Beratus tahun tegak berdiri, saksi segala saksi. Di mana lagi tempat berdiri usai sholat Idul Fitri bagi anak-anak kami? Bocah-bocah ingusan berbaju baru, dalam hati gemuruh. Di situ mereka berteduh. Pohon peneduh itu telah rubuh, mencium bumi. Mencium tulang belulang nenek moyang yang menanam, tumbuh dari bumi, kembali mencium bumi. Tunduk tak berdaya lalu tinggalkan cerita. Pohon kaset rekaman cerita. Kopandakan berduka, tangan-tangan menanam terbayang di angkasa, tulang belulang suci kampung kami. Ya ilahi, inna lillahi. Episode 2. Lata sudah, hati bersedih. Riuh nyala lilin menabur rindu pada pohonku, pohon moyangku yang telah tiada. Berapa pitaka kaset bunyi lonceng gereja yang kau rekam sepanjang zaman. Berapa pitaka kaset lonceng gereja yang kau rekam sepanjang zaman?
Berapa dentungka talu beduk masjid yang berlalu di pucuk rantingmu? Berapa dentungka talu beduk masjid yang bertalu di pucuk rantingmu? Semerdu apa lagu kerukunan yang bernyanyi saat kalam ilahi di gang masjid bersaut kidung rohani di altar gereja. Kini dikau tiada, kami rindu pohon baru. Pohon yang rela menghitung keranda mayat yang lewat setiap saat. Berapakah wanita yang tangisnya kau rekam saat menderita melahirkan di beranda pustu tetanggamu? Berapakah kasus KUD yang menimpa di agenda senyummu? Pohon kebersamaan itu telah tiada. Roboh jatuh ke tanah, lalu saudaraku menyayatmu, entah menjadi kayu api ataukah kursi. Pohon kekar asri, sejuta puisi akan kurakit untuk mengenangmu. Episode 3. 3 hari sudah kami bermuram durja, merindukan kicau rantingmu saat tergesek ditiup angin. Tak teduh lagi jika kulit kami tersambar pakik matahari. Aku rindu bersimpu di punggung akarmu, sambil mengunyah kacang goreng renyah di setiap senja. Burung-burung linggot telah pergi. Tak ada lagi gulungan ulat dari batang menuju daun, kecuali sisa bayang yang melayang ke kayangan. Pohon kebanggaan Kopandakan. 5.000 anak cucu merindukan setiap payung desa yang digenggam kekar di lengan moyang hingga 5 keturunan. Saat orang-orang menggergaji batangmu yang tergeletak, jantung kami turut berdetak dari lengkung jalan Poyowa. Saat mencarimu kami kecewa karena kau telah tiada. Dari Bok Mopait, jiwa kami rasa terhimpit. Tak ada lagi pohon pengungkit saat meluncur dari bungkuk mata melotot kampung bagai hidup tanpa otot. Pohon koko itu telah tiada. Mengapa mesti roboh? Episode 4. Senja itu, anak muda mencari goresan kisah. Di pohon itu dipahatnya. Tapi lembar-lembar itu terkeping jadi recehan meja, disayat tanpa rasa. Lalu anak-anak kecil memungut sisa uang logam yang tertancap di pohon kenangan. Bertahun terkubur saat bermain di teduh hujan. Anak rantau Kopandakan bermain WA, bertanya tentang kisah mereka dari jauh. Masihkah ada di pohon itu ia pernah berucap cinta? Atau mencium kening kekasih, menarik tangan, merogoh uang di saku, mensuit gadis lewat, sekedar pelipur dahaga desa. Di pohon itu pernah ada sumpah, di pohon itu pernah terpatri janji, di pohon itu daun-daun kering gugur, jatuh penuh adat dan siasat.
motor. Sehingga sebentar memandang ke timur ke selatan kini telah hilang karena pohon telah tumbang. Wah, pohon itu dikenang tanpa batas. Kini telah tiada. Entah rindu kami sampai kapan. Episode terakhir, episode 5 adalah catatan indah yang melingkar di garis batangmu. Itu yang kami rindu pohonku. Atau pias-pias sejarah yang tergores di rumbun daunmu. Seberapa kekar tegak batangmu yang asri terbelai ribuan jemari, menyebabkan hingga kini pohon itu kami cari. Tunggu, tak ada tanda kau akan binasi. Pada saat kami terjaga, irisan-irisan cabang melukis naluri hati terpatri hingga kini. Teringat kenangan ketika hampir semua orang di balik batangmu main kucing-kucingan, belajar pacaran saat wajah ditumbuhi jerawat. Mengapa akarmu rapuh hingga kau roboh, meninggalkan kenangan? Ataukah kau merana ketika tak ada lagi desau air terjun Mokoit yang bercanda setiap waktu? Subuh ini rindang daunmu tiba-tiba ku rindu. Besok ku bayangkan bekas kakimu disambar matahari tanpa daunan lagi. Kopandakan 26 November 2017.